Sekarang saya lagi lanjut memantau perkembangan koi-koi saya yang ada di kolam setelah keeping selama kurang lebih 2-3 bulan menggunakan pakan Sukhoi yang dulunya saya mix antara Hitori dan Sukhoi, sekarang saya beralih ke full Sukhoi High Grow. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa saya beralih ke pakan full Sukhoi, karena yang pertama yaitu adalah saya benar-benar pengen coba pakan full lokal, buatan lokal. Nah yang kedua ya karena alasan ekonomi. Tahu sendiri Sukhoi jauh lebih murah dibanding beberapa pakan-pakan lokal lainnya. Namun apabila sobat koi di rumah memiliki rekomendasi pakan lokal lainnya yang mungkin harganya murah dan kualitasnya lumayan, nanti cukup tulis di kolom komentar. Jika ada kesempatan nanti akan kita coba trial juga, kemudian kita review bersama. Lanjut untuk alasan yang kedua, mengapa saya tetap mempertahankan menggunakan pakan Sukhoi High Grow ini, yaitu selain harganya murah, kita bisa lihat pengaruh ke air. Saya sih nggak muluk-muluk ya untuk pakan lokal, yang penting itu udah jernih, itu udah sangat bersyukur. Ini kita bisa lihat dari kemasannya setelah saya tuang semuanya ke dalam toples, ini sisa residunya sangat sedikit ya, hampir nggak ada sama sekali ampas ataupun residu di plastiknya. Alasan yang ketiga itu karena saya sangat tertarik dengan kandungan nutrisinya yang mereka klaim itu sekitar 50% protein dan fat ataupun lemaknya itu 10%. Nah, karena banyak yang meragukan hal tersebut, makanya ya udah kita trial aja keeping beberapa bulan. Nah, ini kita langsung angkat ke bak ukur untuk mengetahui efek dari pakan ini. Ini ikan sampel yang pertama kita angkat, yaitu Karashi Super Mango dari Sakai Fish Farm. Ini jika kita compare dari pada saat pertama kali datang, yaitu pada saat 15 Januari, dia masih size-nya saat itu sekitar 51 cm. Bodinya masih cukup kurus ya, cukup ceking. Nah sekarang improve-nya cukup masif, bodinya jauh lebih berisi dan sekarang sudah mencapai 60 cm. Jadi untuk perkembangan bodinya yang masif ini tidak cuma di bagian punggung ataupun di bagian badannya saja, tapi cukup merata sampai di bagian ekor ataupun tail tube. Nah ini juga saya ingin menghilangkan stigma negatif terhadap para penghobi terkait dengan pakan lokal yang mereka anggap pakan lokal yang murah itu bisa menjadi pun salah satu penyebab mengapa ikan koi mereka menjadi pot belly atau perut buncit seperti helikopter. Menurut saya pakan lokal ataupun pakan apapun itu sebenarnya itu hanya sekian persen. Penyebab utamanya yaitu tetap genetik ikan itu sendiri. Selanjutnya sampel ikan yang kedua ini adalah jenisnya Chagoi Ginrin dari farm Marusaka dari Jepang juga. Nah ini kita bisa lihat pertumbuhannya pada saat awal datang ini 43 cm dan sekarang sudah menjadi 48 atau 49 cm. Pertumbuhannya cukup pesat, namun kalau kita bisa lihat sekilas untuk body volume-nya tidak begitu berisi dibandingkan ikan yang pertama. Nah ini mungkin ada beberapa faktor yang membuat mengapa bodinya tidak semasif dengan ikan Karashi yang pertama tadi. Bisa jadi mungkin alasannya karena jenis kelaminnya male ataupun mungkin genetik, atau mungkin karena nafsu makannya nggak seganas Karashi, ataupun kalau mungkin teman-teman atau sobat koi di rumah punya alasan yang lain, mungkin bisa bantu saya tulis di kolom komentar. Oh ya, tambah informasi juga buat teman-teman atau sobat koi di rumah, untuk Sukhoi High Grow ini untuk efek di air juga dia agak sedikit berbusa ya, mungkin karena fatnya yang tinggi. Tapi tidak usah khawatir, nanti akan hilang dengan sendirinya setelah disedot dengan surface skimmer. Jadi kesimpulan saya terkait dengan pakan Sukhoi High Grow ini, seperti video sebelumnya, dengan intensitas pemberian pakan rata-rata sekitar 4-5 kali sehari, untuk pertumbuhan koinya cukup lumayan, bisa mencapai sekitar 3-4 cm per bulannya. Dan untuk pengaruh ke body ikan cukup memuaskan sebenarnya, walaupun masih ada beberapa ikan yang mungkin efeknya belum terlalu terasa, yaitu mungkin kembali lagi itu mungkin karena faktor genetik ikan itu sendiri. Kemudian untuk pengaruh ke air, teman-teman bisa lihat ini tidak
membuat keruh sama sekali, cukup jernih airnya. Kemudian selanjutnya overall cukup worth it lah dengan harga seperti itu untuk kita pemakaian sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila teman-teman ada yang dikritik ataupun ada yang perlu direvisi dari saya, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kita bisa belajar bersama. Dan salam koi untuk persahabatan.